Baik, selamat siang anak-anak. Kita lanjutkan ya pembelajaran kita hari ini. Setelah tadi anak-anak belajar bahasa Inggris bersama Miss Febe dan PJOK bersama Pak Didik. Bukit berharap tugas-tugas bahasa Inggris PJOK segera diselesaikan sehingga anak-anak tidak menunda-nunda tugas. Nanti sore malam tinggal belajar untuk persiapan besok. Ya, baik anak-anak, hari ini pagi siang ini kita akan memulai pembelajaran matematika. Ya, pembelajaran matematika hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Ya, tentang perbandingan masih ada kaitannya dengan pelajaran pembagian dan perkalian pecahan yang lalu. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang perbandingan. Sudah siap semua? Siap. Ya, semangat. Ya. Gak apa-apa, nanti kalau ada yang tidak jelas, Bukres sudah berusaha menjelaskan lewat video ini. Masih ada yang bingung, boleh tanya lagi. Ya, baik, siap ya Nana? Kita mulai. Perbandingan. Perbandingan antara bilangan cacah A dan B ditulis dalam bentuk A per B, ya, dalam bentuk seperti itu, atau A bagi B. Jadi perbandingan antara dua bilangan cacah berarti boleh 0, boleh 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak boleh bilangan negatif, ya. Bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, bukan negatif, ya. Perbandingan itu bisa ditulis dalam bentuk A per B, A-nya bisa diganti sembarang angka, B-nya boleh diganti sembarang angka, atau A bagi B. Jadi nulisnya boleh dalam bentuk per, boleh dalam bentuk pembagian seperti itu. Ya, itu perbandingan. Ya, untuk umumnya seperti itu. Paham ya anak-anak slide ini ya? Oke, contoh. Bukres berikan contoh supaya lebih jelas ya. Contoh 1. Banyaknya kelereng milik Andi itu 12 buah. Andi punya 12 kelereng. Banyaknya kelereng milik Budi 24 buah. Andi punya 12 kelereng, Budi punya 24 kelereng gitu ya ceritanya. Maka perbandingan banyaknya kelereng milik Andi dan Budi adalah, yuk, ya, kita diminta untuk menuliskan perbandingan banyaknya kelereng Andi dan Budi. Berarti Andi di depan ya, tidak boleh dibolak-balik ya anak-anak. A banding B berbeda dengan B banding A. Sekali lagi tidak boleh dibolak-balik. Jadi anak-anak wajib membaca soalnya lebih teliti ya. Perbandingan banyaknya kelereng milik Andi dan Budi. Berarti Andi harus di depan. Berapa miliknya Andi tadi? 12. Punyanya Budi 24. Berarti kalau mau dituliskan dalam bentuk perbandingan menjadi 12 banding 24. Ya, disederhanakan 12 banding 24. 12 dan 24 itu sama-sama bisa dibagi 12 toh? Ya, 12 bagi 12 1. 24 bagi 12 2. Jadi perbandingan banyaknya kelereng milik Andi dan Budi itu 1 banding 2. Bisa ditulis 1,2 2 dibagi 2 atau boleh ditulis 1 per 2. Itu perbandingannya ya. Gimana? Paham ya contoh 1 ini ya? Tinggal dituliskan angkanya kemudian disederhanakan seperti biasa ya. Contoh yang kedua supaya lebih jelas, supaya lebih paham, Bukres beri 2 contoh ya. Contoh 2, perhatikan. Umur ayah 45 tahun. Sedangkan umur ibu 30 tahun. Ya, ayah 45 tahun, ibu 30 tahun. Maka perbandingan umur ayah dan umur ibu adalah ayah dan ibu. Berarti ayah di depan ya. Berarti kita nulisnya gimana anak-anak? 45 per 30. Sekali lagi perbandingan boleh dalam bentuk per, boleh dalam bentuk titik 2 ya. Betul dua-duanya sama saja. 45 per 30 ya, ayah banding ibu. 45 banding 30 ya. 45 dengan 30 sama-sama bisa dibagi berapa? 15 ya, dibagi 15. Ini 45 dibagi 15 jadi 3. 3 kali 15 kan 45 toh ya. 30 dibagi 15 2 ya. Biasakan disederhanakan ya.
bagi 15, 3 bagi 15, 2. Jadi perbandingan umur ayah dan umur ibu itu 3/2 atau 3 banding 2. Itu ya. Bisa ya anak-anak ya? Paham ya anak-anak? Tinggal memindahkan angkanya. Ayah banding ibu, 45 dengan 30. Kemudian menyederhanakan. Kuncinya di sederhananya ini ya. Oke, itu contoh 2. Paham ya? Begitu dulu. Kalau sudah, silahkan tugas 1, 2 nomor saja. Latihan 7 halaman 20. Yang punya buku paket, dibuka buku paketnya halaman 20. Ya, kerjakan nomor 1 dan 2 saja di buku PR matematika. Ya, bagi yang tidak memiliki buku paket, Bukres sudah bantu untuk memfotokan soalnya. Ya, nomor 1 dan 2 ini dicoba ya nanti ya di buku PR matematika. 2 nomor saja. Ya, oke, nanti silakan dikerjakan. Kita lanjut materi berikutnya. Ya, kita lanjut materi berikutnya. Penggunaan perbandingan. Jadi perbandingan tadi yang sudah kita pelajari, kita gunakan untuk pemecahan masalah. Ya, semoga paham ya. Bukres punya gambar kayak gini. Nah, apa itu Bu? Ada kuning-kuning, ada apa ini? Oren-oren ini ya. Bukres beri gambar yang sama. Ini kuning bentuknya elips, ini juga kuning bentuknya elips. Berarti ini dan ini itu temannya ya, temannya. Kuning elips, kuning elips sama, berarti temannya. Di sini tempatnya ditanya, di sini tempatnya ditanya juga, tapi perbandingannya ya. Di sini ditanya, di sini perbandingan yang ditanya. Ini temannya ini, Bukres buat warna sama, bentuk sama ya, berarti sama-sama berteman ini ya. Demikian juga dengan ini yang warna orange kotak ini ya, orange kotak. Di sini diketahui, di sini perbandingan yang diketahui. Jadi ini dan ini sama-sama diketahui ya, diketahui. Temannya juga ya. Kuning elips dengan kuning elips, kotak orange dengan kotak orange temannya. Ya, paham dulu ya. Ini tempatnya ditanya. Ini tempatnya perbandingan yang ditanya. Ya, nanti kita masukkan di soal. Ini diketahui. Ini tempatnya perbandingan yang diketahui. Gampang ingatnya ini temannya ini temannya ini, gitu ya. Ini temannya ini temannya ini. Gimana toh Bu maksudnya? Yuk kita lihat dalam contoh berikut ini. Contoh. Perbandingan banyaknya kelereng Dimas dan kelereng Fahmi adalah 3/5. Perbandingan banyaknya kelereng Dimas dan kelereng Fahmi adalah 3/5. Hati-hati tidak boleh dibolak-balik. Berarti 3 punyanya siapa? Punyanya siapa? Dimas. Yang di depan kan Dimas ya. 5 berarti punyanya siapa? Fahmi. Yang belakang kan Fahmi ya. Perbandingan banyaknya kelereng Dimas di depan dan Fahmi. Berarti 3 miliknya Dimas, 5 miliknya Fahmi. Perbandingannya loh ya, bukan banyaknya kelereng. Jika banyaknya kelereng Fahmi 35 butir, banyaknya kelereng Fahmi 35 butir. Kalau ini kan hanya perbandingannya, nak ya, perbandingannya. Tentukan banyaknya kelereng milik Dimas. Oke, mari kita jawab bersama-sama. Jawab ya, perhatikan ya. Ditanya, apa sih yang ditanyakan? Tentukan banyaknya kelereng milik Dimas. Oh, berarti yang ditanyakan adalah banyaknya kelereng Dimas. Paham? Yang ditanyakan banyaknya kelereng Dimas. Gitu ya. 2. Diketahui. Yang diketahui adalah ini. Banyaknya kelereng Fahmi 35 butir. Oh, berarti yang diketahui adalah banyaknya kelereng milik Fahmi. Ya toh? Ini yang diketahui. Banyaknya Fahmi 35 butir diketahui. Ya. Nah, sekarang kita nyari temannya. Tadi ya, ditanya kan punya teman. Tadi kuning elips dengan kuning elips ya. Temannya adalah perbandingan yang ditanya. Yang ditanya itu kan Dimas. Ya, berarti kita lihat perbandingan punyanya Dimas berapa? Ini toh punyanya Dimas tadi 3. Oh, berarti 3 perbandingannya yang ditanya. Yang ditanya kan Dimas, nak ya. Kita lihat perbandingannya. Oh, perbandingannya 3, tulis di sini ya. Demikian juga kita cari temannya yang diketahui. Diketahui tadi kan punya teman ya, orange kotak tadi ya. Perbandingan yang diketahui. Yang diketahui kan milik Fahmi. Berarti perbandingannya milik Fahmi adalah 5. 4 poin ini bisa dipahami anak-anak. 4 poin ini ditanyakan apa? Tinggal lihat di soal. Diketahuinya apa? Lihat di soal.
Perbandingan yang ditanya, oh yang ditanya Dimas, berarti perbandingannya Dimas ditulis. Perbandingan yang diketahui, oh yang diketahui Fahmi, berarti ditulis. Paham ya anak-anak ya? Paham ya? Oke, sesudah begitu selanjutnya kita akan masukkan, kita hitung menggunakan cara gambar yang sudah dijelaskan Bu Kris tadi. Ya, nah kayak gini ya, ditanya punyanya Dimas, diketahui punyanya Fahmi, perbandingan Dimas 3, perbandingan Fahmi 5. Kita masukkan ke gambar yang tadi. Ditanya, perbandingan yang ditanya, diketahui, perbandingan yang diketahui. Gitu toh tadi gambarnya. Nah, tinggal kita masukkan. Yang ditanya berarti banyaknya kelereng milik Dimas. Ya toh tadi yang ditanya kan banyaknya kelereng milik Dimas ya. Kemudian perbandingan Dimas 3 toh nak? Iya, gitu ya. Perbandingan yang diketahui kan Fahmi 5 diganti di sini. Yang diketahui adalah banyaknya kelereng milik Fahmi. Ya toh tadi yang diketahui kan banyaknya kelereng milik Fahmi. Sekarang kita tinggal hitung. Banyaknya kelereng milik Dimas kan ditanyakan. 3-nya tetap, 5-nya tetap. Banyaknya kelereng milik Fahmi berapa tadi? 35 toh? Ya, 35 kita ganti di sini. Ya sudah, kita hitung dengan pembagian dan perkalian yang kemarin. Ya. Ini dicoret dengan ini. 5 bagi 5 1. 35 bagi 5 7. Ya, di sini kan 7 toh berarti ya. Jadi 7 ya di sini ya. Ya sudah, tinggal 3 kali 7. Berarti sama dengan berapa? Saya ulang. 5 bagi 5 1 toh di sini. 35 bagi 5 7. Ya, berarti kan 3 kali 7 sama dengan 21. Ya. Jadi, banyaknya kelereng milik Dimas adalah 21 butir. Bagaimana? Contoh 1 bisa dipahami? Nanti diulang lagi, boleh diulang lagi penjelasan dari Bu Kris kalau belum paham ya. Bu Kris beri contoh yang kedua supaya lebih paham ya. Contoh 2. Perbandingan umur kakek dan umur Adit adalah 15 banding 2. Kakek banding Adit 15 banding 2. Berarti 15 punyanya siapa? 15 punyanya siapa? Kakek toh yang di depan ya. 2 miliknya Adit ya. Jika jumlah umur kakek dan Adit sekarang 85 tahun. 85 tahun umurnya siapa nak? Umurnya dua-duanya dijumlah. Jumlah umur berarti umurnya kakek ditambah umurnya Adit itu adalah 85 tahun ya. Ditanyakan berapakah umur Adit sekarang? Ya, langkahnya sama. Nanti ikuti langkah begini ya supaya anak-anak paham. Ditanya dulu, yang ditanyakan apa? Tentukan umur Adit sekarang. Oh, umur Adit yang ditanyakan. Gitu ya. Diketahui. Yang diketahui adalah ini, jumlah umur kakek dan Adit. Yang diketahui adalah jumlah umur kakek dan Adit, ya toh? Ya. Sekarang kita cari temannya, temannya ditanya, berarti perbandingan yang ditanya. Yang ditanya kan umurnya Adit. Ya, berarti perbandingannya Adit berapa nak? Kakek dan Adit, berarti punyanya Adit yang 2. Paham ya anak-anak ya? Oke. Sekarang kita cari temannya diketahui. Berarti perbandingan yang diketahui. Yang diketahui adalah jumlah umur kakek dan Adit. Berarti perbandingannya juga jumlah kakek dan Adit. Berarti 15 ditambah 2. Ini kan punya kakek, ini punya Adit. Berarti perbandingannya juga dijumlah. 15 tambah 2 sama dengan 17. Ya. Jadi ngikut sini. Kalau ini Adit, ya ini Adit. Kalau ini jumlah kakek dan Adit, ya di sini jumlah kakek dan Adit. Paham anak-anak ya? Gitu ya. Jadi temannya harus sama. Kalau di sini Adit, sini Adit, sini jumlah kakek Adit, sini juga kakek, jumlah kakek Adit. Tadi juga gitu toh, Dimas, Fahmi gitu ya. Baik, 4 poin ini paham? Paham ya? Oke, jika sudah sama dengan tadi, kita tinggal memasukkan, ditanya, diketahui perbandingan itu di dalam rumusnya. Ya, rumusnya ini ya, ditanya, perbandingan yang ditanya, diketahui, perbandingan yang diketahui. Tinggal kita ganti. Ditanyakan umur Adit. Perbandingannya Adit 2. Perbandingan yang diketahui kan jumlah tadi ya, berarti 17. Tulis di sini. Diketahui jumlah umur kakek dan Adit. Gitu ya. Tinggal kita ganti. Umur Adit sekarang berapa? Ditanyakan. 2-nya tetap, 17-nya tetap. Jumlah umur kakek dan Adit berapa tadi?
85 kita ganti di sini ya. Cara menghitungnya sama nak ya. 17 dibagi 17 itu 1 di sini ya. Sederhanain pokoknya 17 bagi 17 1. 85 dibagi 17 itu 5. Di sini 5. 17 kali 5 itu kan 85 toh, betul ya? Di sini 5 ya. Sudah, berarti berapa sama dengan 2 kali berapa? 5 ya. Berarti sama dengan 10. Ya, gitu ya. Jadi umur Adit sekarang adalah 10 tahun. Ya, sekali lagi jika ada yang belum jelas, diulang sekali lagi penjelasan Bu Kris di contoh 1, contoh 2 tadi. Masih bingung? Chat ke Bu Kris, telepon Bu Kris, silahkan Bu Kris bantu. Bu Kris siap membantu. Yang penting anak-anak paham. Ya, jangan nyerah. Apa itu Bu? Nggak ngerti ya. Bertanya sampai ngerti, nggak boleh putus asa. Itu ya anak-anak ya. Kalau belum paham boleh bertanya. Jika sudah, anak-anak menggunakan rumus tadi, cara tadi, buat poin-poin dulu kemudian diganti untuk mengerjakan tugas berikutnya. Sama yang punya buku paket dari halaman 20 latihan 7. Kerjakan nomor 3 sampai 9 ya. Tidak usah ditulis soalnya bagi yang sudah punya buku paket ya. Lanjut di buku PR tadi ngerjakannya ya. Bagi yang belum punya buku paket, Kris bantu fotokan soalnya. Ini nomor 3, 4, dan 5. Lanjutnya ada nomor 6, 7, 8, dan 9. Gitu ya anak-anak. Jadi hari ini anak-anak belajar perbandingan. Pahami dulu materinya. Kemudian jika sudah, kerjakan tugas halaman 20 latihan 7 nomor 1 sampai 9 ya. Berarti anak-anak ya. Gitu ya anak-anak. Tetap berusaha, jangan putus asa. Belajar itu boleh salah, boleh tidak paham, tetapi tidak boleh putus asa. Terus berusaha supaya menjadi bisa. Bu Kris siap membantu, Bu Kris siap menjawab pertanyaan anak-anak. Ya, semangat ya anak-anak. Tetap berusaha, pasti bisa. Ya, yakin, aku pasti bisa. Demikian pembelajaran kita matematika siang ini. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati, berkah dalam. Dadah anak-anak.